Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Andi DJ 2020 tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menggunakan rumus untuk data validation. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai 10 rumus cara menggunakan data validation. Yang pertama itu data validation untuk mengizinkan entry angka saja. Jadi di sini ada ID, item, ini QTY ini jumlah ya. Jadi di sini di kolom jumlah ini, QTY ini kita hanya boleh mengisikan angka saja, tidak boleh mengisikan huruf. Jadi caranya ini kita blok. Kemudian kita pilih data validation, ini ya, yang ini. Kemudian kita pilih custom, kemudian di sininya kita klik sama dengan is number buka kurung C4. Kita ambil dari yang pertama ini ya. Oke, tutup kurung. Kemudian ininya nggak usah kita ini, biar aja seperti ini ya. Oke. Sekarang kalau kita huruf AA bisa nggak? Nggak mau deh ya, karena bentuknya huruf. Oke, ini kita cancel. Kalau 1, 2, 3 mau, 2, 3, 4 mau. Pokoknya kalau nilainya angka dia mau. Ya. Kalau sini ada AS, mau? Nggak mau ya. Harus nilainya angka. Jelas sampai sini? Jadi yang digunakan di sini fungsinya adalah formulanya is number ya. C4 ini dimulai dari ini. Sel C4. Oke. Yang pertama udah bisa ya, data validation untuk mengizinkan entry angka saja. Kalau sudah bisa, kita lanjut dengan rumus data validation yang kedua. Di sini kita data validation untuk mengizinkan entry teks saja. Tadi angka saja, ini sekarang teksnya saja. Oke, di sini ada tabel ID, item, jumlah, dan pelanggan ya. Di pelanggan inilah yang kita masukkan nanti nilainya teks saja. Gimana cara buat data validation-nya? Pertama di blok. Ya. Udah di blok. Kemudian kita klik data validation. Yang ini ya. Kemudian custom lagi. Di sini kita menggunakan fungsinya sama dengan is text. Oke. Ini masuk ke D4 saat ini. Kenapa D4? Kita ambil yang di atas ini ya. D4 ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian oke. Kalau di sini kita isi angka, akan muncul error ya. Bahasanya entry kita salah. Kalau format error itu kita bisa edit di situ juga di data validation tadi. Di sini aja tinggal kita mau ganti stop. Harus data di entry salah. Ya, kita masukkan seperti ini ya. Seharusnya diisi teks saja misalnya. Oke, errornya nanti seperti ini ya. Oke ya. Kalau kita entry 1, 2, 3. Nah, data di entry salah, seharusnya diisi teks saja, oke? Cancel berarti di sini kita klik AA, BB, CC, DD. Kalau ada ininya lagi nilainya salah ya. Kalau ada nilai angka berarti dia tidak mau, oke? Kita coba lagi, nggak mau ya. Oke, EE, PO,
Kalau di sini kita kasih PO3, ini bisa karena dia jadinya formatnya teks, bukan nilai angka. Ya. Jadi kalau kita angka murni ini seperti ini. Oke? Nggak mau ya? Kasih AA, di sini A R, bisa ya? Oke? Sudah bisa ya? Fungsi yang kedua yaitu fungsi data playlist untuk mengizinkan entry teks saja. Oke, kalau sudah bisa saya masuk yang ketiga. Ketiga yaitu awalan dengan karakter. Ya, awalan dengan karakter ini kita hanya mengizinkan entry text dengan awalan. Sini kita kasih contoh XX ya, nanti ya. Oke, kita masukin saja. Ya, di sininya di ID. Sini masuk data validation. Kemudian di setting, pilih custom lagi. Oke, di sini kita menggunakannya adalah rumusnya conif. Misalnya conif masuk ke A4, tetap di awal sini ya. Titik koma. Apa yang kita izinkan? Yaitu misalnya kita kasih di sini XX lah ya. XX. Nah, kita kasih strip. Bintang sekali. Tutup kurung. Oke, ini kita kasih tanda kutip dulu ya, baru tutup kurung. Sini ya, rumusnya ya. Conif A4 ini. Kemudian yang bisa di entry XX strip bintang mengkutip tutup kurung. Oke. Sekarang kita coba entry dengan AA strip. Mau nggak mau ya? Dia harus dimulai dengan huruf XX. XX strip apa yang mau kita isi? Misalnya AA01. Oke, kalau satu besar, satu kecil, mau nggak? AA02. Mau ya? Karena tidak ada pembatasan huruf besar atau huruf kecil. Kalau misalnya X A B 03. Mau ya? Oke. Kalau AB 03. Nggak mau ya? Harus diawali dengan XX. XX CC 05 misalnya. XX 03455 misalnya. Mau ya? Kalau yang kodenya di depannya XX dia pasti mau. Oke? Di sini kita penuhin aja. XX 460 XX CC nggak mau ya. XX 0510. Oke? Apakah sudah ngerti di sini ya data validation ini? Jadi harus huruf pertamanya harus sesuai dengan kriteria yang kita buat di validation ini. Yaitu conif menggunakan XX ya. Kalau mau kodenya AA juga bisa, tapi di sini harus kita ganti misalnya AA. Oke, jadi misalnya di sini kita buat AA mau. Tapi kalau XX ntar. Oh, dia salah tadi. Oke. Gini caranya tadi. Sorry, ini harus disorot dulu. Kalau kita mau merubah, ini harus disorot dulu. Kemudian validation. Oke, kita masuk custom. Sama dengan conif ya, seperti tadi. A4 koma. Ini kita kasih AA ya sekarang ya. Oke. Bintang tutup tanda kutip tutup kurung. Oke. AA02. Mau ya? XX 03. Nah, mau ya? Berarti dia harus huruf AA ya. AA03. Oke, begitu seterusnya ya.
A besar atau A kecil 04. Ini kalau kita copy aja ke bawah, dia apakah mau? Mau ya. Kalau di sini BB nggak mau. Oke. Sudah ya. Data validation tadi dengan karakter tertentu. Sekarang bagaimana data validation dengan logikanya OR atau multi level kriteria? Jadi di sini kita mempunyai beberapa kriteria ya. Misalnya kita di sini maunya itu 2 kriteria saja. Seperti ini rumusnya. Jadi sama dengan ini dulu ya, bukan sama dengannya. Ini kita blok, kemudian data validation di sini tetap kostum biar kita masukkan rumusnya sama dengan conif. Pakai conif juga masih. Ini masukkan huruf sel A4. A4 titik koma. Kita pakai XX lagi ya. XX strip bintang tanda kutip tutup kurung ditambah OR-nya jadi tambah ya. Conif masuk lagi A4. Misalnya di sini kita pakai AA strip bintang kutip tutup kurung. Oke, kita enter. Jadi yang di sini yang bisa kita masukkan XX misalnya 03. Mau ya? AA 04. Mau ya? Selain itu bisa BB 05. Mau? Nggak mau. Mau ya? Nggak mau dia nih ya. Oke, dia harus 2 kode ini aja. Karena kita masukkan tadi multi level kriteria dengan 2 kriteria. Oke, di sini kita buat XX 05, XX 06, AA 06, AA 07, tambah mau? Nggak mau. AA 08, AA 09. Oke, jelas ya? Di sini data validation yang dengan logika OR atau multi level kriteria. Selanjutnya kita menggunakan case sensitive. Tadi kalau yang tadi itu bisa dengan huruf satu besar satu kecil. Kalau yang ini dia tidak mau, dia harus misalnya kita buat huruf besar, harus huruf besar semuanya. Ya, kalau misalnya huruf kecil harus huruf kecil semuanya. Ya, jadi seperti ini. Ini tetap kita blok. Kita masuk ke data validation ya. Ini custom masih. Di sini kita menggunakan rumus exact seperti ini ya. Koma buka kurung left. Yang disorot mana? A, yang disorot ini ya. A4 titik koma 3 ya, karena kita ambil left dengan huruf ketiga. Tutup kurung titik koma apa mau kita hurufnya. Sekarang kita pakai XX misalnya. Strip. Oke, tutup kurung. Kutip tutup kurung. Oke, saya exact left A2. Di sini kita pakai A4 ya, A4 titik koma 3 titik koma XX kutip XX strip tanda kutip tutup kurung. Oke. Nah ya, di sini kita coba nilainya, misalnya kita buat XX huruf besar ya. Misalnya di sini 2005. Mau ya? Coba kita huruf kecil XX 2004. Nggak mau ya? Karena kita di sini hanya mengizinkan dia untuk huruf kapital saja, X dengan huruf XX tapi kapital. Oke? Nggak mau ya? Kalau AA, apalagi AA, XS kecil aja nggak mau. Nah, kalau XX itu besar satu kecil ya, nggak mau.
atau dibalik XX 2006. Nggak mau ya? Oke, dia harus seperti ini. Baru mau dia. Oke, 67. Mau ya? Kalau A nggak mau ya. Oke. Dengan bersifat case sensitif. Sudah ngerti ya? Yang kelima ini. Kita masuk yang keenam. Kombinasi karakter. Di sini perbedaannya. Di sini kita menggunakan hanya mengizinkan entry text yang mengandung kombinasi karakter. Contohnya kita buat XX juga harus huruf kapital ya. Di sini kita harus menggunakan huruf kapital juga. Cuma dia posisinya nggak di awal kita ngetik, bukan di awalnya. Dia posisinya bisa di tengah, di awal, dan di akhir. Oke, begini rumusnya. Jadi ini kita sorot juga. Kemudian kita klik data validation. Data validation ini custom tetap. Di sini kita menggunakan rumus is number. Tetap. Kemudian find. Ya, find. Kemudian tanda kutip XX lagi. Titik koma. A4 tetap diambil yang di nilai sini ya. Tutup kurung. Enter. Jadi di sini misalnya kita klik XX 002 003 bisa ya. Baru 002 XX 005 bisa ya. Atau 005 002 XX. Mau coba huruf kecil XX 002 004. Nggak mau ya? Atau XX XX 002. Mau ya? Karena ada huruf kapitalnya. Atau gini 003 satu besar satu kecil 006. Gak mau ya? Karena ada huruf besar dan huruf kecil. Oke, di sini penempatannya sudah jelas ya. Jadi dia bisa ditempatkan di akhir, bisa ditempatkan di awal, bisa ditempatkan di tengah. Ya, atau di sini double semua XX juga bisa. XX, X, ini huruf kecil ya, sorry. Oke. Sama dia XX, XX, XX. Ya, seperti ini juga bisa. Oke, jelas. Di sini kita menggunakan is number. Find. Seperti ini ya, data validation-nya. Number, find. Kita huruf XX, A11. Karena ada sorotnya ke sini. Oke. Selanjutnya kita di sini data validasi hanya mengizinkan entry unik dan mencegah duplikat. Maksudnya di sini jika data itu sama, dia akan muncul error. Ya, tidak bisa di-entry ya. Jadi rumus validasinya disorot lagi. ID 4 sampai ID 10, kemudian data validation. Di sini kita masih menggunakan custom. Ya, di sini rumusnya adalah sama dengan conif. Kemudian ini, data ini sampai sini kita tekan F4, absolutkan dulu. Titik koma. Kemudian kita kasih A. Yang ini ya, A4 ya. 4, tutup kurung, kurang, lebih kecil sama dengan 1. Ini untuk mencegah duplikat ya. Conif, kemudian tabel ini, yang ini, kolom ini ya. Kemudian kriterianya A4 ini lebih kecil sama dengan 1. Oke. Misalnya di sini kita entry misalnya AA01 001 AA 001. Nggak mau ya.
karena dia double. Atau gini ya, tahun aja lah lebih mudah. 2004, di sini 2005, di sini 2006. Kalau kita buat lagi 2005, dia nggak mau karena datanya double. Oke, saya 2008 dia mau, 2007 mau, 2006 nggak mau karena double. Oke, 2009 sama 2010, 2011. Oke, kalau 2007 pasti nggak mau ya, karena datanya double. Oke, sampai di sini jelas? Dengan rumus yang ketujuh ini, data validasi hanya mengizinkan entry unik dan mencegah duplikat. Oke, selanjutnya kita masuk ke rentang tertentu. Di sini, nomor 8 ini, data validasi hanya mengizinkan entry tanggal dalam ini rentang ya, rentang tertentu antara dua tanggal. Oke? Jadi hanya mengizinkan entry tanggal antara, di sini kita mulai tanggal mulai 1 Juli, tanggal selesai akhir bulan Juli, 31 Juli 2020. Jadi gimana rumusnya? Ini kita blok dulu tanggal ordernya, kemudian data validation. Kemudian kita klik custom. Halonya custom. Di sini kita menggunakan fungsi n. Di sini D4, yang ini atas tetap diambil. Lebih besar sama dengan ini. Ini 4 ya. Oke, titik koma, masuk lagi D4, lebih kecil sama dengan tanggal selesai, F4 kan lagi, kemudian tutup kurung. Oke, D4 yang atas tadi, yang sini, N, D4, ini D4 ini lebih besar dari ini. Dan D4 ini lebih kecil dari ini. Oke, sekarang kita oke. Misalnya di sini tanggal 1 Juli 2020. Mau ya? Lebih besar sama dengan soalnya tadi rumusnya. 1 Juli berarti sama dengan. Kalau 30 bulan 6 2020 nggak mau ya. Karena dia berarti lebih kecil dari 1 Juli. Oke? Berarti dia lebih kecil dari ini. Misalnya kita buatlah 1 bulan 5 2020. Kan tanggalnya lebih kecil dari 1 Juli. Tapi kalau tanggalnya lebih besar, misalnya 5 bulan 7 2020. 6 bulan 7. Bentar ya. 6 bulan 7 2020. 7 bulan 7 2020. 8 bulan 7 2020. 31 bulan 7 2020 masuk ya. 1 bulan 8 2020 lewatin periode 31 Juli nggak mau ya. Berarti 2 bulan 8 2020 mau? Nggak mau. Oke, bener. Kalau 15 bulan 7 2020 gimana mau? Mau. Masih dalam periode ini, rentang ini ya. Kalau tanggal 8 bulan 9 2020 apakah mau? Tentu saja tidak mau karena melewatin dengan tanggal akhir selesai ini. Oke? Jadi di sini tanggalnya masuk adalah tanggal misalnya 29 bulan 7 2020. Oke, jelas di sini? Dengan rumus validasi yang ke-8, data validasi mengizinkan entry tanggal dalam rentang tertentu. Oke? Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan dengan nomor 9, yaitu data validasi hanya mengizinkan entry tanggal hari kerja dan akhir pekan. Ini gimana rumusnya? Di sini, tanggal transaksi ini, itu kita robah dulu ke format ini. Jadi enak kita ngeceknya ya. Oke, di format cell, ini kita copy dulu. Caranya seperti ini. Ini format cell, ini kode ini. Ini kita copy.
Bentar ya, kita copy. Kemudian di sini kita masuk format cell. Di sini, yang di sininya, ini langsung dipastekan aja. Oke. Ya, sudah. Formatnya nanti jadinya, nanti saya kasih tahu. Kemudian hanya mengizinkan entry tanggal hari kerja Senin sampai Jumat aja. Sabtu sama Minggu libur. Ini bagi PNS ya. Sabtu sama Minggu libur. Jadi tanggal transaksinya nggak boleh di hari Sabtu atau Minggu. Jadi rumusnya kita pakai sorot dulu ini. Kemudian data validation. Data validation kita pilih custom juga. Di sini rumusnya sama dengan pakai weekday. Benar. Kemudian kita pilih D4. Buka kurung D4 ya. Titik koma 2. Tutup kurung lebih kecil 6. Oke, kita enter. Oke, misalnya di sini tanggal hari ini. Gak mau ya. Tanggal 3 bulan 7 2020. Jumat masih mau. Karena Jumat masih hari kerja. Kalau Sabtu tanggal 4 ini gak mau karena ini tidak hari kerja. Tanggal 4 gak mau. Tanggal 5 besok mau? Gak mau juga. Berarti yang mau dia tanggal 6 ya. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. 11 nggak mau karena hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari libur. PNS nggak mau dia di entry ya transaksinya ya. Yang bisa adalah 10, 11, 12 nggak bisa, 13 ya. Oke. 14 Juli 2020. Jadi dia tanggal hari Sabtu sama hari Minggu nggak bisa di entry transaksinya. Oke, jelas sampai di sini tentang data validasi hanya mengizinkan entry tanggal hari kerja dan akhir pekan aja. Oke, kalau jelas kita lanjutkan dengan validasi tanggal hari ini. Misalnya tanggal sekarang itu tanggal 4 bulan 7 2020. Ya. Jadi di sini data validasi hanya mengizinkan entry tanggal selama 7 hari mulai hari ini. Hari ini misalnya 4 bulan 7 2020. Ya. Jadi yang diizinkan itu dari tanggal selama 7 hari mulai hari ini, dari tanggal 4 sampai 7 hari ke depan. Oke? Jadi gimana rumus validasinya? Ini di blok. Kita pilih data validation. Di sini kita pilih date ya. Start date sama dengan today. Hari ini ya. End date sama dengan today. Kak kurung ditambah 6 hari. Jadi hari ini tambah 6 hari ya, oke? Oke. Jadi tanggal 4 bulan 7 2020. Sebentar. Oh, ini udah masuk tanggal 5 ya. Karena udah lewat jam 12. Oke, di sini tanggal sebentar. 5 bulan 7 2020. Mau ya? Tanggal 6 bulan 7 2020. Mau? Oke, tanggal 8 bulan 7 2020. Mau? Tanggal 10 bulan 7 2020. Masih masuk 6 hari ya. Tanggal 12 bulan 7 2020. Gak mau, karena sudah lewat dari 7 hari ya. 6 hari tadi, 6 hari ya. Di tanggalnya karena rumusnya plus 6 tadi. Oke, di cancel. Sini 11 bulan 7 2020 masih mau. Oke, kalau 13 bulan 7 2020 pasti gak mau. Oke. Jadi yang di sini bisa masuk tanggal 6 Juli 2020, 7 Juli 2020, dan 9 Juli 2020. Oke, selesai. Sekian dulu rumus data validation. Silahkan like and subscribe jika
tutorial ini dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman, dan share ke rekan-rekan yang lain bagi yang membutuhkan. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.